adik-adik yang luar biasa, apa kabarnya? Tetap semangat dong, tetap sukacita kan? Iya, wajib dong, kita harus sukacita terus, kita harus gembira terus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik sama kita, Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Nah, walaupun minggu ini kita nggak bisa ketemu lagi di gereja, tapi kita tetap bisa ibadah, itu juga tanda bahwa Tuhan baik sama kita. Kita harus mengucap syukur. Dan Cici mau adik-adik di rumah tetap menantikan hari Minggu. Kan hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekarang kita nggak bisa datang ke gereja, tapi tahu nggak adik-adik bahwa kita itulah gereja Tuhan. Gereja bukan gedungnya, bukan tempatnya, tapi gereja adalah kehidupan kita. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih kita nggak bisa datang ke gereja, kita masih tetap bisa beribadah, kita masih tetap bisa dengar cerita tentang Tuhan. Adik-adik pasti semangat dong. Sebentar lagi Cici Angel akan cerita buat adik-adik nih. Adik-adik udah siap belum? Duduk yang manis yuk, kita mau siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Kita nyanyi lagu Hosana. Pasti adik-adik bisa, kita ikutin bareng-bareng ya. Tetap dengan sikap hormat dan tunduk sama Tuhan. Oke, yuk kita mulai nyanyi yuk. Shalom adik-adik, gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Yuk sebelum kita mulai, Cici mau ajak kalian, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala
pertolongan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan sedang bekerja. Tuhan tolong kami, Tuhan kuasai hati pikiran kami Bapa, sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar boleh memberkati setiap hidup kami Bapa. Tolong kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Gimana adik-adik kabarnya? Baik-baik aja kan? Gimana nih sama 2 minggu kemarin kalian berada di rumah? Nah, masih tetap semangat kan? Nah, Cici mau tanya sama kalian, kangen gak nih sama Live Kids, sama Cici juga? Wah, pasti kangen banget kan? Cici kangen banget sama kalian. Cici pengen banget ketemu sama kalian. Tentu adik-adik juga pengen kan? Tapi tenang, tetap kita berdoa ya adik-adik ya. Nanti jika Tuhan izinkan kembali, kita bisa beraktivitas kembali, kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka secara langsung ya. Nah, siapa minggu kemarin yang mengikuti ibadah secara online? Ayo, siapa mereka yang ikut? Nah, Cici percaya pasti kalian sedang nonton acara ini, dan Cici percaya adik-adik sedang dijamah Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Nah, Cici mau cerita sama kalian, minggu lalu Cicinya cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat enggak? Cerita minggu lalu itu tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Iya, betul. Cerita tentang Nabi Nuh. Betul sekali ya. Nah, Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat batra ya. Nah, sebelum Cici lanjut nih ceritanya, nah Cici mau tanya terlebih dahulu nih sama adik-adik, ada nggak di sini yang suka buat janji? Baik janji sama teman mungkin, atau sama papa mama, atau sama guru. Nah, kalau kalian buat janji itu mestinya diapain? Ditepatin kan? Ada nggak sih yang buat janji nih misalnya sama teman kalian, atau teman kalian ingkar janji nih sama kalian? Pernah nggak ada yang kayak begitu? Udah buat janji, ternyata janjinya nggak ditepatin. Gimana rasanya adik-adik? Ya pasti sedih, pastinya kecewa ya adik-adik ya. Makanya kalau misalnya kita punya janji, kita harus bisa tepatin. Tapi kalau kita nggak bisa nepatin, ya kita nggak usah buat janji ya. Tapi nih adik-adiknya, Cici mau kasih tahu sama kalian, ada satu pribadi yang gak pernah ingkar janji. Dia selalu menyertai, dia selalu menepati setiap janji-janjinya ya. Nah, Cici mau kembali lagi sama firman Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah batra ya, karena ada air bah ya meliputi bumi ya. Tapi Nuh nih ya bersama keluarganya, seisi keluarganya ini, dan bersama binatang-binatangnya, dia tetap aman bersama Tuhan ya. Tuhan lindungi Nabi Nuh bersama keluarganya ada di dalam batra ya. Nah, pada waktu itu hujan terus turun menurun ya. Hujan terus turun menerus ya adik-adik ya. Hujan turun selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Coba bayangin adik-adik, hujan selama terus-terusan berlangsung turun. Berarti kurang lebih 1 bulan lebih ya hujan turun. Nah, gimana adik-adik? Waktu yang lalu aja hujan terus menerus turun aja, sudah sejumlah kota kebanjiran ya. Jalanan kebanjiran, rumah-rumah mungkin udah tenggelam, banyak kerusakan yang terjadi ya adik-adik ya. Nah, begitu juga pada waktu zaman Nuh, hujan terus melanda bumi ya adik-adik ya. Dan akibatnya adalah banjir adik-adik. Nah, kalian bisa bayangin setinggi apa itu banjirnya ya. Wah, dahsyat sekali adik-adik ya. Wah, banjirnya luar biasa. Air menggenang, meliputi bumi adik-adik ya. Dan terus, tau gak adik-adik?
hujannya itu, banjirnya selama banjir berlangsung itu, banjirnya berapa hari adik-adik? Ada yang tahu nggak? Selama 150 hari adik-adik ya. Selama 150 hari air itu masih menggenang meliputi bumi ya adik-adik ya. Wah, gimana tuh rasanya? Enakkah tuh rasanya? Kemarin aja yang kebanjiran aja nggak enak ya adik-adik ya, apalagi ini waktu zaman Nuh ya. Nah, Nuh tapi tetap setia, Nuh tetap mengikuti perintah Tuhan untuk tetap berada di dalam Batra. Nah, begitu juga adik-adik yang sekarang ini masih tetap berada di rumah ya, selama 2 minggu sepekan ini berada di rumah. Kalian tetap selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai ya adik-adik ya. Nah, ketika itu juga Nuh masih berada di dalam Batra ya. Nah, akhirnya Batranya Nuh ini pastinya ya adik-adik ya, wah, terombang-ambing oleh air yang banyak ya adik-adik ya, air yang meliputi bumi. Pastinya Batranya Nuh ini terombang-ambing ya, wah, terbawa sama air yang banyaknya itu, yang derasnya itu adik-adik ya. Nah, akhirnya Batranya Nuh ini adik-adik ya, dia terdampar di sebuah pegunungan ya adik-adik ya, terdampar di sebuah pegunungan apa adik-adik? Pegunungan Ararat ya. Nah, akhirnya Batranya Nuh ini terdampar di sebuah pegunungan Ararat adik-adik ya. Wah, ternyata berarti banjirnya setinggi lebih dari gunung mungkin ya adik-adik ya. Bisa kebayangkan adik-adik ya. Nah, seketika itu juga adik-adik ya, wah, kok air udah surut apa belum ya? Pastinya Nuh bertanya-tanya nih di dalam Batra tersebut ya. Nah, akhirnya adik-adik ya, Nuh mengeluarkan burung gagak dan burung merpati ya. Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat bagaimana keadaan bumi ya adik-adik ya. Nah, akhirnya Nuh menerbangkan burung tersebut ke permukaan bumi, dan akhirnya burung itu terbang kian kemari itu ya. Nah, terus akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Burung tersebut kembali lagi adik-adik ke dalam Batra Nuh ya. Akhirnya Nuh melihat bahwa wah, air di permukaan bumi masih belum surut ya adik-adik ya. Berarti airnya belum kering ya adik-adik ya. Nah, akhirnya Nuh mencoba kembali ya adik-adik ya. Untuk apa adik-adik? Untuk menerbangkan kembali burung merpati adik-adik ya. Akhirnya Nuh menerbangkan kembali burung merpati ya adik-adik ya. Nah, setelah itu akhirnya apa adik-adik? Burung merpati tersebut dia datang kembali ke Nuh ya, tapi dia sekarang membawa selai daun ya. Wah, Nuh berpikir bahwa berarti airnya itu sudah mulai surut adik-adik ya, karena burung tersebut sudah mendapati setangkai daun ya. Nah, Nuh berpikir bahwa wah, airnya itu sudah surut ya adik-adik ya. Banjir sudah mulai mereda ya adik-adik ya. Nah, akhirnya Nuh menerbangkan kembali adik-adik. 1 minggu kemudian Nuh menerbangkan kembali burung tersebut untuk melihat bagaimana bumi adik-adik ya. Nah, akhirnya Nuh menerbangkan kembali, dan apa yang terjadi adik-adik? Burung tersebut tidak kembali ke Nuh ya. Pada waktu pertama Nuh menerbangkan burung tersebut kembali ke dalam Batra, tapi saat ini Nuh menerbangkan kembali burung tersebut tidak kembali ke Nuh adik-adik ya. Dia sudah terbang, dan Nuh berpikir bahwa wah, ternyata banjirnya sudah reda ya, air sudah surut, airnya sudah kering ya. Nah, akhirnya
Tuhan berfirman sama Nuh bahwa air di muka bumi sudah kering adik-adik ya. Dan Nuh bersama keluarganya sudah Tuhan boleh izinkan keluar dari dalam bahtera adik-adik ya. Dan tentunya akhirnya Nuh mengeluarkan keluarganya, Nuh mengeluarkan binatang-binatangnya, dan melihat keadaan bumi. Bumi sudah seperti semula ya adik-adik ya. Airnya sudah kering ya adik-adik ya. Dan bagaimana perasaan Nuh adik-adik ya? Wah, perasaan Nuh tentu senang sekali ya adik-adik ya. Nuh merasa senang. Dan sebagai ucapan syukur Nuh kepada Tuhan, Nuh mendirikan sebuah mesbah buat Tuhan ya adik-adik ya. Nuh mendirikan mesbah buat Tuhan. Nuh mengajak keluarganya untuk berdoa sama Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan sebagai tanda mengucap syukur atas perlindungan Tuhan terhadap Nuh dan keluarganya. Tuhan udah menyelamatkan Nuh bersama keluarganya. Tuhan udah menolong Nuh, dan Nuh berterima kasih sama Tuhan. Nuh bersyukur Tuhan menyelamatkan Nuh, dan Tuhan senang sekali sama persembahan yang Nuh berikan, karena Nuh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik ya. Dan Tuhan senang sekali. Tuhan memberkati persembahan Nuh, dan sebagai bukti kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan sama Nuh, sebagai janjinya Tuhan sama Nuh, Tuhan apa ini? Tuhan memberikan tanda. Habis hujan timbullah sebuah pelangi. Jadi setiap badai yang berlalu pasti ada pelangi ya adik-adik ya. Tuhan memberikan janji terhadap Nuh bahwa Tuhan mengirimkan pelangi ya adik-adik ya. Dan Tuhan benar-benar menepati setiap janjinya ya adik-adik ya, bahwa Tuhan mengirimkan janjinya itu sebuah pelangi kepada Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan membinasakan bumi ini lagi adik-adik, bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kehidupan kita ya adik-adik ya. Nah, kehidupan kalian juga Tuhan kasihi, Tuhan pelihara. Ada janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Buktinya apa? Tuhan berjanji. Buktinya apa? Tuhan mengasihi kita. Buktinya apa? Tuhan berjanji sama hidup kita. Coba kalian pikirkan, waktu kita sakit ya, Tuhan berjanji nggak buat sembuhin kita? Tuhan sembuhin kita nggak adik-adik? Waktu kita sakit, Tuhan pasti sembuhin kita. Dalam keadaan masalah, Tuhan janji nggak? Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberikan kita kemenangan atas setiap masalah-masalah kita. Terus apalagi dalam kita mungkin keadaan seorang diri. Nah, Tuhan berjanji nggak menyertai kita? Tuhan selalu menemani kita. Dan apalagi saat sekarang ini, mungkin keadaan sekarang ini tidak membaik, tapi janjinya Tuhan atas hidup kita itu selalu nyata. Buktinya apa? Tuhan masih memberikan nafas buat kehidupan kita. Kita masih bisa bernafas. Itu semua adalah janjinya Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup kita. Tuhan selalu berjanji ya. Dan Tuhan menyertai setiap kehidupan kita nih adik-adik ya. Meskipun keadaan sekarang ini tidak membaik, kurang membaik, tapi janji Tuhan atas hidup kita, Tuhan selalu menyertai adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu takut, gak perlu yang namanya khawatir, gak perlu yang namanya resah, bimbang ya. Tapi ada janji Tuhan. Setiap badai, setiap persoalan yang mungkin adik-adik sedang alami, pasti ada kemenangan di dalamnya. Pasti ada janji Tuhan atas hidup kita, yaitu kita boleh menjadi seorang pemenang. Kita boleh dikuatkan ya. Tapi kita juga harus tetap percaya
percaya sama Tuhan. Kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Meskipun kita tetap berada di rumah, kita tetap melakukan aktivitas kita di rumah, tapi kita tetap terus mengandalkan Tuhan adik-adik. Tetap terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap terus berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan, terus apalagi baca agape, ya kan? Nah, itu di sana ada janji-janji Tuhan buat hidup kita. Hidup kita penuh dengan kemenangan ya. Ada kemenangan, setiap kemenangan. Ada badai pasti berlalu ya adik-adik ya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun adik-adik berada saat ini. Saat menonton acara ini, ada janji Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Ada kesembuhan yang sedang terjadi. Tuhan sedang melawat kehidupan adik-adik sekalian. Ya, jadi jangan pernah kalian khawatir, jangan pernah kalian takut, bahwa ada janji Tuhan selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yuk kita mau baca firman Tuhan di Kejadian pasal 9 ayat yang ke-16. Cici bacain ya. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Nah, ayat hafalannya Cici ringkas. Jadi Kejadian pasal 9 ayat ke-16. Jika busur itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Cici ulangin ya. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Itu ayat hafalan buat kalian. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam setiap kehidupan adik-adik sekalian. Cici mau ajak kalian untuk berdoa. Cici mau ajak kalian untuk lipat tangan kalian. Yuk, Cici mau ajak kalian untuk arahkan tangan kalian. Cici mau ajak kalian angkat tangan kalian, taruh tangan kalian di dada kalian. Cici mau doa sama-sama sama kalian. Apapun yang kalian alami, apapun yang sedang kalian rasakan, mungkin Cici nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menolong kalian melewati setiap badai-badai yang berlalu. Yuk kita berdoa sama-sama adik-adik. Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami semua, Tuhan yang melihat anak-anakmu yang sedang menonton acara online ini, Tuhan kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan sedang terjadi melawat setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini. Bapa, Tuhan melawat kehidupan mereka satu-satu ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu keberadaan mereka, apa yang mereka alami Tuhan, tapi Engkau Allah yang mengetahui keberadaan mereka. Engkau Allah yang mengetahui setiap persoalan yang mereka hadapi ya Bapa. Tuhan, yang sakit Tuhan, hamba mau berdoa untuk Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam keadaan masalah Tuhan buka jalan ya Bapa. Tuhan berikan kemenangan ya Bapa. Tuhan berikan kesembuhan Tuhan, berikan kelepasan ya Bapa. Ada janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami bagi orang-orang yang percaya Bapa. Ada janji Tuhan yang penuh dengan kemenangan ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Allah yang menyertai setiap hidup kami. Tuhan Allah yang menolong setiap hidup kami Bapa. Baik anak-anakmu Tuhan, berkati dalam sekolah mereka, berkati dalam kehidupan mereka yang mereka lakukan di rumah. Tuhan berkati, jagai. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan selalu. Tuhan berkati kedua orang tua mereka ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan hari ini memberkati setiap kalian. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan Cici percaya
Tuhan selalu menjaga kalian, menyertai kalian, dan tetap kalian untuk jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selamat hari Minggu. God bless you. Dadah.